Selamat pagi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat datang di tengah persekutuan jemaat GPIB Sawangan. Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-72 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta R.E.D. Dada, STH. Ungkapan situasi. Putaran waktu terus berjalan untuk mengarungi apa yang Tuhan sudah tata. Putaran itu tak bisa berhenti, apalagi mundur. Semua ciptaan akan terus mengikuti perputaran waktu itu. Gereja pun terus mengikuti perputaran waktu yang membawanya terus menjalani persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang menjadi tugasnya. GPIB sebagai gereja Tuhan berjalan mengikuti putaran waktu yang terus berjalan ini. Saat ini GPIB memasuki usia pelayanan ke-72 tahun. Suatu hitungan waktu yang kiranya membuat GPIB semakin dewasa sebagai gereja Tuhan. Tantangan di tahun pelayanan 2020 cukup berat, karena pandemi COVID-19 membuat begitu banyak kegiatan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang harus menemukan bentuknya yang baru. Dalam organisasi gereja, maka persidangan sinode GPIB ke-21 pun harus tertunda karena hal-hal ini. Dalam keberserahan pada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, marilah kita sebagai gereja Tuhan menyerahkan keberadaan pelayanan kepadanya dengan penuh iman. Jemaat, mari kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini sebagaimana Yohanes 4 ayatnya yang ke-23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Terimalah salam Tuhan, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jemaat, persilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Sorgawi, sebagai gerejamu, semangat persekutuan acap kali kami lalaikan. Terlebih di masa pandemi COVID-19, kami meninggalkan persekutuan denganmu. Kami yang masuk dalam kelompok aman untuk bersekutu, beribadah, seringkali dengan alasan menjalankan protokol kesehatan, kami malah meninggalkan waktu ibadah kami. Padahal berkumpul dengan teman dan berjalan-jalan di tempat wisata kami lakukan. Inilah kami Tuhan, ampuni kami. Bapa Sorgawi, rasa peduli atas derita dan pergumulan sesama sering kali hilang dalam diri kami. Ketika asik berteriak tentang kepedulian terhadap sesama, kami malah lupa untuk menolong dan menopang derita pergumulan sesama yang ada di sekitar kami. Tugas pelayanan bagimu lewat pelayanan kepada sesama sering kali kami abaikan. Inilah kami Tuhan, ampuni kami. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk hidup lebih berani lagi menyaksikan nama-Mu. Kami seringkali menutupi identitas sebagai anak-Mu ketika berkumpul dengan sesama. Kami bahkan seringkali yang hanyut dengan perilaku iman dan ibadah mereka. Inilah kami Tuhan, ampuni kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup yang baru, yang saat ini kita akan dengarkan bersama dari kitab Efesus 5, ayatnya yang pertama hingga ke-11. Demikian firman Tuhan. Efesus 5, ayat pertama hingga 11. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala,
yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jemaat Tuhan, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya mari bersama kita satu dalam doa untuk menyerahkan perenungan kita saat ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan benar akan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dan kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan bersama setiap hari. Berkati hamba, agar mampu menguraikan firman-Mu dengan benar, dan disitulah kuasa Tuhan bekerja bagi kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Hagai 1 ayat 1 hingga 7 yang mengatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda,
dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus pernah bersabda dalam Matius 6 ayat 33 dan 34. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Ibu bapak, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini mau mengajarkan kepada umat dan kita bahwa apa artinya hidup kita di dunia ini. Kehadiran Tuhan ciptakan kita di dunia ini. Kehadiran kita di dunia ini agar kemuliaan Allah senantiasa boleh nyata bagi sekitar kita. Itu tujuannya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tujuan yang demikianlah maka kita boleh disadarkan. Kalau hidup kita ini ada untuk kemuliaan nama Tuhan, maka muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani dalam hidup ini adalah untuk Tuhan. Dan bukan untuk memuaskan diri, kemauan, atau apapun diri yang ada dalam diri kita. Tidak. Itu yang penting harus menjadi catatan kita bersama. Dalam semangat yang demikianlah Bapak Ibu, menyadari hidup ini adalah untuk Tuhan, maka inilah juga yang menjadi nasihat Tuhan lewat Hagai kepada orang Israel. Ibu Bapak, Hagai adalah nabi Tuhan yang berada ketika orang-orang Israel berangsur-angsur kembali dari pembuangan di Babel. Ketika itu ekonomi orang Israel memang sedang betul-betul jatuh. Mereka betul-betul tidak punya modal untuk hidup kembali di tanah leluhur mereka. Setelah mereka sekian waktu lamanya mereka berada di tanah pembuangan Babel. Mereka tidak punya lagi modal, tidak punya lagi harta untuk membangun kehidupan mereka. Sehingga mereka bekerja keras untuk kembali membangun kehidupan mereka. Karena memang sekali lagi tidak ada modal hidup yang mereka miliki. Tetapi ibu bapak,
dalam kehidupan yang keras yang mereka harus jalani, ada satu hal yang terlupakan. Yaitu apa? Hidup memuliakan Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa hidup ini berat karena ekonomi mereka berat. Mereka harus kerja keras, maka mereka terus dan terus bekerja. Sampai-sampai mereka mengenyampingkan renovasi yang harus mereka lakukan untuk bait Allah. Ayat yang kedua dikatakan lewat kitab kita tadi. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Yang penting sekarang cari uang. Yang penting sekarang cari makan. Bangun rumah Tuhan itu nanti-nanti saja. Kalau sudah kaya, sudah punya tabungan banyak, baru mikirin membangun rumah Tuhan. Itu yang ada dalam diri mereka. Itu yang ada dalam benak mereka. Dan itu yang disindir oleh Tuhan kepada orang Israel. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, jelas sikap ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menomorduakan Tuhan, yang seharusnya menomorsatukan Tuhan, itulah sikap yang benar dalam kehidupan orang Israel. Dan termasuk juga dalam kehidupan kita tentunya. Tuhan tidak mau ia disepelekan, disisihkan. Karena hidup kita memang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena orang Israel menyisihkan Tuhan, menyingkirkan hadirat Tuhan, dengan tidak memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. Mereka sibuk dengan kerja mereka sibuk dengan mencari kepuasan dalam hidup mereka. Maka Tuhan katakan, ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hanya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa ibu bapak? Kerjamu, hidupmu menjadi sia-sia. Itu yang diingatkan kepada mereka. Segala usahamu, pekerjaanmu yang sudah kamu kerjakan dengan berkeringat, dengan susah payah, karena kamu menomorduakan Tuhan, tidak ada berkat dalam hidup. Ya, menabur banyak, hasilnya cuma sedikit. Makan sudah tambah-tambah, nggak pernah kenyang-kenyang. Minum sudah banyak, nggak pernah puas-puas. Pakai baju sudah sebegitu banyak, sebegitu tebal, ya. Tapi badan ini kalau Bapak Ibu, kalau kita pakai baju tebal kan panas, keringat, tidak tetap dingin. Seperti orang yang tidak pakai baju. Kerja capek, masukkan uang ke dalam pundi, maksudnya ditabung. Tapi bagaikan orang yang nabung, tapi bawahnya lubangnya, tempat celengannya lubang. Ya keluar lagi uangnya. Artinya uangnya nggak tahu kemana. Buat kehidupan. Habis percuma. Itu karena apa? Karena menomorduakan Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini mau mengingatkan kepada umat Israel. Kalau mereka bekerja dengan sungguh dalam takut akan Tuhan,
Mereka menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan itu karena berkat Tuhan, maka mereka akan menomorsatukan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan memakai apa yang mereka dapatkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya mengenyangkan perut mereka, memuaskan nafsu duniawi mereka. Tetapi apa yang mereka dapatkan itu untuk merenovasi rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan. Nah, kalau mereka melakukan dengan baik, Ibu Bapak, lihat, rumah Tuhan, bait Allah sebenarnya bisa berdiri megah kembali seperti zaman Salomo. Dan mereka bisa beribadah dengan penuh sukacita di sana. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah yang Tuhan mau supaya orang Israel sadar akan hal itu. Supaya mereka memperbaiki cara pandang hidup mereka di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dalam hal ini, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh rumah, kita butuh berbagai fasilitas bagi kehidupan kita. Kita butuh itu. Dan kita bisa mendapatkannya dengan bekerja. Kita bisa mendapatkannya dengan berusaha dengan sungguh dalam hidup ini. Tapi ingat Ibu Bapak, kebutuhan-kebutuhan itu bisa ada lewat kerja kita kalau Tuhan yang berkati pekerjaan kita. Sehingga dengan Tuhan berkati itu menyadarkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan baik. Maksudnya begini Ibu Bapak. Ketika Anda bekerja untuk memenuhi kehidupan Anda, maka Anda disadarkan bahwa apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya itu karena Tuhan. Ambil contoh. Ini salah satu contoh ya. Saya umpamanya saya dapat bekerja, saya dapat 100.000. Upah saya 100.000. Karena inilah berkat Tuhan, maka saya harus memakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak boleh pakai sembarangan. Persepuluhannya sudah disisihkan. Persembahan-persembahan ibadahnya sudah disisihkan. Kalau persepuluhan 10.000, kalau 100.000. Kemudian mungkin persembahan-persembahan ibadah yang lain, katakanlah 10.000, 5.000, 15, terserah bagaimana kita. Nah, Ibu Bapak, sisanya katakanlah 80.000 untuk kebutuhan kita. Tetapi karena 80.000 itu juga dari Tuhan, maka kita akan memakainya dengan bertanggung jawab. Ini Tuhan sudah berikan saya berkat 80.000 untuk kehidupan saya. Nggak boleh saya pakai untuk beli sembarangan. Apalagi untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi kita akan pakai ini dengan betul-betul takut akan Tuhan. Pakai untuk keperluan-keperluan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita sadar ini berkat Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya pakai sembarangan, maka itu tidak akan jadi berkat dalam hidup saya. Itu salah satu contoh. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka disitulah lihat, Ibu Bapak, kalau Anda pakai dengan sungguh dalam keberserahan pada Tuhan, maka berapapun yang Anda miliki akan cukup buat Anda. Karena Anda pakainya dengan bertanggung jawab. Tapi coba kalau 80.000, Anda lihat sebagai 80.000 hasil keringat saya, Anda akan beli segala kemauan Anda. Dan bisa saja dia habis tanpa ada guna bagi kehidupan Anda. Dan sia-sia diri Anda. Apa yang Anda kerjakan selama ini jadi sia-sia. Dan itulah yang dimaksudkan dengan nasihat Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dipenuhkan bagimu. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Percayalah, untuk hari esok Tuhan sudah siapkan untuk kita. Artinya betul-betul bertanggung jawablah dalam hidup dan jangan takut kekurangan. Kalau hidup ini kita serahkan pada Tuhan. Bertanggung jawablah dalam hidup. Kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita disadarkan bagaimana kita mengelola hidup ini dalam kesungguhan, keberserahan pada Tuhan. Hari ini sebagai gereja kita juga bersyukur karena gereja kita GPIB, Tuhan tambahkan usia pelayanan 72 tahun. Sebuah perjalanan yang cukup panjang sebagai sebuah gereja untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi. Mari sebagai anak-anak Tuhan maka tanggung jawab untuk mengembangkan gereja ini, jemaat ini adalah tanggung jawab kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, jangan sampai kita berkata seperti pada ayat yang kedua. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nanti-nanti saja bangun rumah Tuhan. Gedung gereja kita sudah harus direnovasi, baik yang ada di Sawangan maupun juga di Bajem Ciseeng. Jangan sampai kita berkata, nanti-nanti saja saya berpartisipasi. Baik tenaga, menjadi panitia. Sulit sekali Ibu Bapak kita mencari panitia untuk pembangunan. Banyak yang cuma bilang, nanti saya bantu. Tapi ketika diminta untuk menjadi anggota panitia, maaf saya sibuk. Bagaimana ini? Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan diri sendiri, pekerjaan dan sebagainya? Ayo, kita evaluasi diri kita. Belum saya bilang bantuan dari dana ya. Belum. Nanti kalau sudah bicara dana, nanti bilang uang lagi, uang lagi. Firman Tuhan kita mengatakan, jangan takut. Hari esok, burung yang di udara Tuhan pelihara, yang tidak kerja, tidak apa, tetapi makanan buat dia Tuhan siapkan. Apalagi kita. Berikan apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Tuhan sendiri akan memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Itulah yang benar dalam kehidupan kita juga. Gereja kita GPIB berusia 72 tahun. Gereja ini bisa bertumbuh besar karena Tuhan sudah menciptakan, menempatkan kita-kita sebagai jemaatnya. Nah sekarang kita yang sudah ditempatkan sebagai jemaat, sudahkah kita bertanggung jawab mengembangkan jemaat ini? Atau kita bilang urusan gereja, urusan ibadah nanti deh kalau saya ada waktu. Atau kita berkata, saya siap untuk melayani Tuhan, baik diri maupun apa yang saya miliki. Tidak perlu takut untuk melayani Tuhan. Ibu Bapak, sebentar lagi kita akan menyusun pengurus pelkat juga yang baru. Ayo, siapa-siapa yang dicalonkan untuk menjadi pengurus pelkat, bertanggung jawablah dalam menyambut tugas ini. Jangan ada alasan saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya tidak ini, dan sebagainya. Tetapi percayalah, walaupun saya tidak sanggup, Tuhan sanggup. Dan Tuhan yang memberikan kesanggupan buat saya. Ibu Bapak, gereja ini ada dan kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, ayo berpartisipasilah dalam pembangunannya supaya semakin indah pelayanan kita, baik di gereja kita GPIB maupun di jemaat ini GPIB Sawangan Depok. Karena Tuhan tidak mau dinomor duakan. Karena ialah yang satu-satunya dalam hidup dan kehidupan kita. Layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka itulah sukacita yang indah yang Tuhan mau berikan juga bagi kita. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami sujud kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih karena kasih Tuhan sajalah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, memelihara, menjaga kami, sehingga kami boleh terus melihat ada damai, ada sejahtera yang selalu tinggal dalam hidup kami, sehingga sukacita hidup itu terasa terus dalam diri kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setiamu itu. Saat ini Bapa Sorgawi, bersama kami teringat juga bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Mereka yang rindu Tuhan jamah karena berbagai hal yang berat menjadi pergumulan hidup mereka, mereka alami. Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan hadir bagi yang sakit. Tuhan jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga ada kesembuhan sejati di dalam Tuhan bagi saudara-saudara kami. Dan penyembuhan di dalam Tuhan itulah yang memberikan mereka tetap rasa damai, sukacita yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bagi mereka yang saat ini terbaring sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi mereka yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup yang berat, mungkin secara pribadi, rumah tangga, perekonomian mereka, ataupun apa saja. Tuhan berkati supaya apapun pergumulan itu, di dalam Tuhan, saudara-saudara kami boleh memperoleh kembali satu jalan keluar yang terbaik, penyelesaian yang terbaik atas setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah. Berkatilah juga Tuhan bagi mereka yang bersukacita karena berbagai hal indah yang mereka alami dalam hidup mereka. Tuhan berkati yang bersukacita karena bertambah usia rumah tangga, mereka yang bersukacita karena berbagai hal indah yang mereka alami dalam hidup. Biarlah setiap sukacita yang ada itu makin menunjukkan cinta dan kasih Tuhan yang senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, terlebih khusus di tengah-tengah pergumulan berat atas pandemi COVID-19. Biarlah dalam damai Tuhan, pergumulan ini boleh kami hadapi di dalam keberserahan pada kuasa Tuhan. Mohon Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, agar kami boleh dimampukan melewati pergumulan atas pandemi ini dengan penuh keberserahan, dan kami boleh tetap melihat kuasa Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami senantiasa. Berkati Tuhan, agar pemerintah secara khusus dapat diberikan hikmat kebijaksanaan menata masyarakat di Indonesia untuk boleh
tetap tenang, patuh pada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sehingga penyebaran COVID-19 ini semakin bisa dikendalikan dan bisa hilang dari tengah-tengah kami semuanya. Biarlah pemerintah dapat menyadarkan masyarakat dengan baik dalam menyelesaikan semua ini. Demikian juga di dalam kehidupan bernegara. Berkati Tuhan supaya hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan kepada aparatur pemerintah, agar mereka semua mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, penuh damai, dan pelayanan masyarakat itulah yang menjadi utama dalam tugas mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada selalu menyertai kami. Bapa Sorgawi, selanjutnya juga Tuhan, kami mau menyerahkan akan gereja Tuhan, terlebih khusus GPIB. Kami saat ini bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan satu sukacita yang indah atas pelayanan GPIB, memasuki usia 72 tahun. Inilah berkat Tuhan yang indah bagi GPIB. Biarlah dalam seluruh sukacita bersama kami di tengah-tengah pelayanan GPIB, kami boleh terus menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan dengan penuh sukacita. Berkatilah Majelis Sinode GPIB, agar fungsionaris Majelis Sinode dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, dapat terus menuntaskan setiap program pelayanan dengan baik. Tuhan berkati juga bagi tiap-tiap jemaat, para presbiter di dalamnya, pos-pos pelkes yang ada. Berkatilah Tuhan supaya dalam kasih-Mu, pelayanan di jemaat-jemaat, di pos-pos pelkes yang ada, dapat terus berjalan dengan baik. Karena kasih damai sejahtera Tuhan, itulah yang selalu menyertai dan menopang kami senantiasa. Biarlah terus Bapa Sorgawi, GPIB boleh menjadi gereja Tuhan di bumi Indonesia, menyatakan kasih Tuhan di bumi Indonesia dengan penuh sukacita. Tantangan-tantangan yang ada boleh dilewati karena Tuhan bersama kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa ada bagi kami. Engkau tetap menyertai GPIB di dalam seluruh gerak langkah yang ada. Dan juga Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini, GPIB Jemaat Sawangan. Tuhan berkati agar pelayanan, persekutuan dan kesaksian terus bisa berjalan dengan penuh sukacita, karena Tuhan menyertai jemaat-Mu. Berkati Tuhan dalam setiap program kerja pelayanan yang ada, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, karena damai dan sejahtera di dalam Tuhan sajalah yang menyertai semua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan, itulah yang tetap menyertai dalam sukacita kami atas bertambahnya usia pelayanan GPIB, maupun juga pelayanan dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan.
Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena rahmat, kasih, dan berkat-Mu dilimpahkan dalam hidup dan kerja layan kami. Saat ini kami dimampukan memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela, guna menunjang pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat, Minggu 1 November 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 8 November 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Untuk minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan dapat dibaca pada warta jemaat yang telah diwagikan di WA grup sektor atau pada website GPIB Sawangan. Ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pergilah dan beritakanlah Injil Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, sebagaimana firman Tuhan yang sudah bersama kita renungkan dalam persekutuan ini. Arahkanlah pikiranmu, hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.